Setelah sekian lama kita berjuang untuk melawan kezaliman penegakan hukum di bangsa ini, akhirnya hari ini, Senin 8 Juli 2024, Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan itu, dalam sidang keputusan pra-peradilan dinyatakan bebas. Terima kasih untuk segala perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sejak viral film Vina sebelum 7 hari, lalu tiba-tiba ditetapkannya Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan sebagai tersangka. Bahkan ada yang menuduh bahwa Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini merupakan otak atau pelaku utamanya. Tetapi hari ini, keputusan dalam sidang pra-peradilan menyatakan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berjuang dengan caranya masing-masing untuk membela yang namanya kebenaran, untuk menuntut yang namanya keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dari kasus Peggy Setiawan ini, kita jadinya tahu bahwa kualitas, profesionalitas dari aparat penegak hukum kita benar-benar sangat memalukan. Berikut ini, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan putusan pra-peradilan dalam sidang Peggy Setiawan di tanggal 8 Juli 2024 hari ini. Mari kita simak bersama-sama. Sehingga dengan demikian, menurut Hakim penetapan DPO atas nama pemohon yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2024 tidak sah menurut hukum. Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Demikianlah diputus pada hari ini Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal berdasarkan penetapan ketua pengadilan. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Adalah kebahagiaan, adalah kebanggaan untuk kita semua. Ketika kita mampu untuk melawan bentuk-bentuk kezaliman dalam penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ternyata apa yang kita perjuangkan selama ini tidak sia-sia. Kita terus bersuara. Kita terus saling berdiskusi, bertukar pikiran demi membela kebenaran, demi menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi para penguasa, bukan hanya untuk mereka yang punya miliaran rupiah, ataupun bukan hanya kepada mereka yang punya jabatan. Saya secara pribadi merasa terharu, saya merasa bahagia, saya merasa bangga. Karena perjuangan kita yang sudah cukup amat panjang untuk terus menyuarakan tentang Peggy Setiawan, tentang kasus pembunuhan Vina di Cirebon,
agar benar-benar bisa mendapatkan keadilan kepada mereka-mereka yang tidak bersalah, yang divoniskan sebagai korban, yang dijebloskan ke dalam jeruji besi akibat kezaliman-kezaliman yang ditunjukkan oleh aparat-aparat kepolisian yang ada di Cirebon, yang benar-benar tidak berkualitas, dan sekaligus membuktikan kepada kita semua rakyat Indonesia bahwa marwah citra dari Institut Kepolisian Republik Indonesia hari ini benar-benar semakin tidak dipercaya oleh rakyat Indonesia. Bagaimana tidak? 8 tahun lamanya untuk mengurus kasus pembunuhan Vina dan Eki ini belum pernah ada titik terangnya, belum ada penyelesaiannya. 8 tahun lamanya kita rakyat Indonesia tidak pernah berhenti untuk membayar pajak demi menafkahi, demi menggaji mereka. Tetapi inilah realita yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang hari ini bisa kita saksikan secara bersama-sama. Sungguh sangat memprihatinkan. Beginikah kualitas dari aparat penegak hukum kita yang katanya sebagai pengayom, yang katanya sebagai pelindung, yang katanya sebagai pelayan masyarakat Indonesia? Dari lubuk hati yang paling dalam juga, saya meminta dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga kepada Bapak Kapolri, agar semua oknum-oknum kepolisian yang menangani kasus pembunuhan Vina ini, mohon segera dicopot semua mereka dari jabatannya. Karena mereka memang tidak pantas dan mereka memang tidak layak untuk dinafkahi dari rakyat Indonesia. Dan mereka pun tidak pantas untuk mengenakan seragam coklat di badan mereka itu. Mereka telah merusak, telah mencoreng citra dan marwah dari institut penegak hukum di bangsa ini, khususnya Institut Kepolisian Republik Indonesia. Inilah permintaan kami, inilah tuntutan kami, kami yang rakyat jelata, yang sedang berjuang untuk menegakkan keadilan, untuk membela yang namanya kebenaran. Negara ini adalah negara hukum, dan hukum itu harus adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah tuntutan kami. Mari kita dengarkan bersama-sama lagi euforia-euforia atau kebahagiaan-kebahagiaan yang disampaikan oleh para lawyer, dan juga kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh para pengacara yang sudah berjuang dengan caranya masing-masing untuk membebaskan orang yang tidak bersalah, yang dijebloskan ke dalam balik jeruji besi. Dan semoga saja terpidana-terpidana lainnya yang saat ini sedang mendekat di balik jeruji besi bisa mengalami nasib yang sama seperti Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Mari kita simak bersama-sama. Saya berterima kasih pertama kepada Tuhan Yesus untuk segala kebaikannya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada hakim. Yang ketiga, terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo, juga Bapak Prabowo Subianto Presiden terpilih, dan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengawal perkara Peggy Setiawan ini dari awal sampai akhir. Dan hari ini kita melihat bahwa keadilan masih ada di Republik ini. Ternyata keadilan juga untuk milik rakyat kecil, rakyat yang tertindas, rakyat yang miskin. Kita bersyukur punya negara Indonesia tercinta yang kita banggakan dan kita cintai. Terima kasih. Infonya hari ini akan segera langsung menjemput Peggy Setiawan, Pak. Ya, kita tim PH lagi mau kumpul di posko. Setelah itu kami sedang bersama-sama berunding untuk mau pergi jemput Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat untuk segera dibebaskan. Bahwa terhadap putusan ini perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah kemenangan kami, bukan kemenangan pihak termohon juga atau sekedar pribadi Peggy Setiawan, tapi yang pasti bahwa ini adalah kemenangan Indonesia. Hari ini kami mendapat bukti nyata bahwa pengadilan Kota Bandung, berdirinya pilar keadilan sangat kokoh, terbukti kami rasakan keadilan yang kami diberikan. Kira-kira demikian kawan-kawan.
Oke. Kita ke posko dulu. Dan adil dan arif dengan kondisi fakta yang terjadi yang ada. Dan saya mengatakan bahwa pertimbangannya luar biasa. Kami ternyata masih mendapatkan keadilan. Indonesia masih memberikan keadilan kepada orang-orang miskin yang terzolimi. Gitu. Di balik putusan hakim itu ada perjuangan PH, penasihat hukum Peggy Setiawan. Jelas. Apa pesan Anda kepada rekan-rekan Anda? Jelas bahwa PH Peggy kami solid sekali dan kami selalu berembuk apa yang terbaik untuk Peggy, dan kami akan dan kami sudah sampaikan ke dalam pra peradilan kita sehingga dijadikan landasan oleh Hakim Eman Sulaiman untuk membebaskan Peggy. Oke, Bang, di medsos saya mendengar kalau ini sukses, Abang akan memberangkatkan semua PH ke Bali. Bagaimana? Oh iya, itu betul. Kami akan berangkat ke Bali dalam 1-2 hari ini. Setelah semuanya sudah beres, Peggy sudah pulang, kami akan syukuran di Bali. Oke. Ya, Termasuk keluarga Peggy. termasuk keluarga Peggy. Oke, karena Peggy ini kuli bangunan, Bang. Di beliau, apakah akan perlakuan khusus dari PH untuk kedepannya, kan? Ya pasti, kita sudah punya rencana khusus agar Peggy Setiawan kita akan berikan modal untuk dia usaha sendiri nanti. Oke, ada pesan untuk hakim yang telah memutuskan dan memenangkan PH. Terima kasih untuk hakim. Ternyata Hakim Eman Sulaiman, kami sudah tahu dari sejak awal ketika wartawan wawancara saya selalu bilang bahwa hakim selalu objektif dalam penilaian kami, dan kami percaya bahwa masih ada keadilan. Tuhan akan pakai Hakim Eman Sulaiman untuk menegakkan keadilan di Republik ini, bukan mengadakan keadilan. Oke, Bang, kemenangan Peggy Setiawan dan PH ini menjadi euforia masyarakat Indonesia. Apa pesan kepada masyarakat seluruh Indonesia? Saya berterima kasih kepada masyarakat Indonesia dan juga rekan-rekan wartawan yang sudah mengawal perkara Peggy Setiawan dari awal sampai akhir. Jadi hari ini adalah kemenangan untuk Indonesia. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Allahu Akbar. Suji syukur Pak Mayor. Aduh. Terima kasih Pak Mayor. Mantap. Bagaimana ketua? Bohong mempunyai tim yang hebat. Pengacara Rasman sekarang vertigo. Bang, satu kata untuk Bang Rasman. Selamat menikmatin vertigonya. Pak Rasman. Bang Rasman, Di iNews. kita bebas. Di iNews, dari mana aturannya? Kalau tersangka harus dipanggil dulu. Sudah dikaji tersangkanya tidak sah, DPO-nya tidak sah. Kalau udah DPO dipanggil dulu ya. Ya, kan bilang kalau DPO dari mana aturannya kalau DPO harus dipanggil dulu. Orang DPO-nya tidak sah. Ya, Anda belajar hukum nggak? Ada kebahagiaan, ada rasa sedih yang memuncak saat hakim memutuskan bahwa gugatan pra peradilan dari kuasa hukum Peggy Setiawan diterima, dan Peggy Setiawan tidak sah terhadap penetapannya sebagai tersangka maupun penahanannya, sehingga dia harus dibebaskan. Saya mengucapkan selamat buat Peggy Setiawan dan keluarga atas pembebasan yang diputuskan melalui sidang pra peradilan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada hakim yang telah bersikap objektif menangani perkara tersebut, sehingga keadilan di negeri ini masih sangat terbuka. Selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk memberikan doa dan mencari jalan agar 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara ada jalan untuk mereka bebas. Semoga ada novum baru yang bisa membebaskan mereka. Semoga yang berbohong dalam kesaksiannya nanti bisa ditunjukkan kebohongannya. Terima kasih untuk semuanya, para netizen dan seluruh rakyat Indonesia yang terus memberikan support, dukungan dan doa. Terima kasih. Semoga
kita semuanya diberikan jalan kemuliaan dan kebaikan dalam hidup. Orang baik pasti akan selalu dipertemukan dengan orang baik. Terima kasih saya ucapkan secara spesial kepada Kang Deddy Mulyadi yang begitu luar biasa dalam melakukan penelusuran-penelusuran sejak film Vina Sebelum 7 Hari itu viral di media sosial. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang sudah bersama-sama ikut mengawal kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan terlebih khususnya kita yang mengawal tentang perkembangan kasus dari Peggy Setiawan ini. Cerita tentu ada sedihnya. Kisah ini memang cukup panjang. Pengorbanan kita memang butuh waktu dan tenaga yang ekstra luar biasa untuk menggali berbagai macam informasi, untuk mengumpulkan berbagai macam fakta, untuk melawan semua kezaliman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di bangsa ini ketika mereka memvonis kepada orang-orang yang tidak bersalah. Terima kasih kepada Mbak Widya, pemilik akun Dagelan Politik. Terima kasih kepada Dery Noah. Terima kasih kepada Uya Kuya. Dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah turun secara langsung untuk menggali berbagai macam informasi terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita-cerita yang begitu luar biasa, yang begitu membingungkan kita semua, akhirnya hari ini, perlahan-lahan, kita pasti akan mendapat yang namanya kebenaran. Karena yang namanya kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri. Yang namanya kebohongan, yang namanya bangkai, cepat atau lambat pasti akan terkuak juga. Pasti akan tercium juga. Inilah realita yang bisa kita rasakan sama-sama hari ini. Cukup lama memang kita terus menyuarakan tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita tentang salah tangkap, cerita tentang bisnis narkoboy, cerita bahwa Eki anaknya Ibtu Rudiana itu masih hidup, masih menjadi misteri besar dalam dunia hukum kita, terlebih khususnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bu Hotman Paris Hutapea pernah mengatakan bahwa kematian dari Vina dan Eki ini penuh misteri. Ada kotak Pandora besar yang harus dibongkar. Dan semoga saja ini menjadi titik terang atau menjadi awal yang baik ketika hari ini Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Dan semoga saja kotak Pandora yang dilindungi oleh oknum-oknum kepolisian di Cirebon ini bisa segera terungkap. Apa kira-kira motif di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Apa benar bahwa Eki anaknya Ibtu Rudiana itu sudah meninggal? Ataukah benar bahwa Eki anaknya Ibtu Rudiana itu masih hidup dan sekarang sudah menikah dan memiliki satu anak? Cerita-cerita ini masih menjadi teka-teki yang terus kita perjuangkan, yang terus kita suarakan untuk membela, untuk mendapat jawaban yang utuh. Semoga saja para pemirsa sekalian tidak pernah bosan-bosan untuk terus mengikuti perkembangan dari kasus Vina dan Eki di Cirebon. Perkembangan dari kasus Peggy Setiawan hari ini yang kita semua sudah bisa merasakan kebahagiaan, merasakan kemenangan. Tetapi saya berharap bahwa dukungan dari pemirsa sekalian terhadap saya itu sangat penting. Karena berbagai macam komentar yang pemirsa sekalian titipkan di kolom komentar, selalu saya mencoba untuk membaca, menyimak, dan menyuarakan. Membaca, menyimak, dan menyuarakan. Semoga saja ke depan kita tidak pernah putus asa. Kita tidak pernah lelah untuk memperjuangkan yang namanya kebenaran demi menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita dibuktikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu masih ada.
di negara kesatuan Republik Indonesia itu. Dengan demikian, jangan pernah takut, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah takut karena diintimidasi oleh orang-orang atau oleh oknum-oknum. Tetapi kita harus berani. Yang namanya benar, katakan benar. Yang namanya salah, katakan salah. Itu saja prinsip kita dalam menyuarakan kebenaran di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga saja 7 terpidana lainnya bisa mengikuti jejak dari Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan yang hari ini dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini. Mari kita lanjutkan lagi. Dalam menetapkan tersangka ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Yang namanya putusan tidak dibaca amarnya saja. Putusan itu pertimbangan hukum, sama amar itu satu kesatuan putusan. Sehingga tindakan penyidik menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan saksi ya terlebih dahulu itu dinyatakan sah. Akhirnya karena DPO-nya tidak sah, berarti Peggy Setiawan bukan DPO. Harusnya dilakukan penyelidikan. Gimana ini penyidik? Dilakukan penyidikan dulu. Janganlah langsung ditetapkan tersangka. Ini tidak dilakukan. Ini mohon maaf, saya tidak mengatakan bodoh, tapi sangat menyayangkan. Kami menyayangkan penyidik Polri, khususnya Polda Jawa Barat yang digaji oleh uang rakyat asal-asalan dalam menetapkan tersangka. Akhirnya malu sendiri sekarang. Ya. Jadi apa yang dibacakan oleh hakim dalam pertimbangannya dan itu sama persis dengan yang sudah pernah saya sampaikan. Betul tidak? Dari pagi kemarin malam semuanya saya menyatakan di televisi seperti itu. Ya. Akhirnya kami keluarga besar Peggy Setiawan dan atas nama penasihat hukum Setiawan mengucapkan pertama terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman. Kemudian yang kedua mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan mendukung upaya kami. Hidup kuli bangunan bebas. Mama, oh mama, aku ingin pulang. Ku rindu kepadamu. Semoga hari ini sidang Peggy Setiawan ya ada kekuatan dan bisa bebas. Saya berdoa dari sini mendoakan agar Peggy Setiawan bisa bertemu seorang mama dan semoga AF juga bisa jadi tersangka Mel ya, karena apa, CCTV itu ya kita curiga karena AF lah yang ambil CCTV itu. Di situ aja ya. Jadi salam waras, salam Indonesia pagi ya. Doaku hari ini keputusan apakah Peggy Setiawan akan bebas atau tidaknya keputusan hari ini ya, kita tunggu berita selanjutnya. Ya, doa saya yang terbaik agar Peggy Setiawan bisa bebas. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita mendapatkan kabar bahwa Peggy Setiawan telah bebas karena putusan pra peradilan dikabulkan oleh hakim. Alhamdulillah hakimnya bagus banget, tapi hakim itu harus dijaga. Takutnya nanti sama kayak Budi lagi mati, meninggal. Jadi harus dijaga ya, karena sistem sekarang ini sistem kejam, udah mulai kacau semua. Ya, takutnya gitu loh. Jaga nanti pakai cara halus, cara kasar ya semuanya. Dan hari ini gue lihat judul ceritanya adalah kita ini diduga ya di-prank oleh AF. Karena polisi itu kalau gue lihat dari proses penyelidikannya menetapkan tersangkanya si Peggy itu berdasarkan keterangan si AF. Nah, AF dicari. Ibtu Rudiana diperiksa kembali. Propam harus berani membasmi polisi-polisi yang tidak benar ya. Jadi bila perlu di PTDH kalau memang terbukti Ibtu Rudiana bersalah. Karena berdasarkan keterangan AF lah beliau itu melakukan proses penyelidikan dan bukan kewenangan beliau sebagai Sat Narkoba untuk melakukan proses penyelidikan gitu. Dan hari ini Polda Jabar termasuk gue di-prank oleh mereka. Ibtu Rudiana dan AF ya. Jadi diduga ya di-prank oleh Ibtu Rudiana dan cari mereka. Ini patut diduga Ibtu Rudiana dan AF yang menjadi otak semuanya ini gitu loh. Dan Peggy Perong yang ada di Cianjur harus diperiksa ya. Harus diperiksa secara intensif, nggak boleh bercanda ya. Polisi harus mengeluarkan CCTV, bukti-bukti otentik lainnya. Percuma itu ada alat-alat canggih yang datang dari
luar negeri kalau tidak bisa menyelidiki kasus-kasus kecil seperti ini. Walaupun di belakangnya ada seorang jenderal, petinggi jenderal, nggak usah takut. Rakyat bersama Bapak penyidik dan kepolisian Jawa Barat, ya nggak usah takut, tak. Dan bila perlu yang namanya Andika ini yang di dalam putusan pengadilan, Andika atau siapa itu ya, Dika atau Andika itu yang sekarang ikut pendidikan polisi, siapa namanya? Itu yang Akpol itu dipecat ya, ditangkap, dijadikan tersangka. Jangan sampai ada polisi ini berisi maling, penjahat, ya, berisi penjahat, pembunuh. Jangan. Di dalam lembaga polisi jangan ada orang yang kriminal, ya, masuk dalam sini. Tidak boleh lolos, tidak boleh lulus. Itu peraturan Kapolri, ya. Jadi cari dia, ya. Ini memalukan sekali proses penyelidikan ini. Saya juga ikut keprank oleh rombongan mereka ini, ya, diduga oleh Ibtu Rudiana dan Aep yang melakukan proses penyelidikan yang salah menurut saya. Dan hari ini saya nggak mau institusi ini rusak, ya. Tolong Pak Kapolri tegas, karena Bapak sekarang dalam posisi jabatan Jenderal Bintang 3 sebagai Komandan Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jangan takut sama senior Anda kalau memang ada intervensi. Putuskan yang setegas-tegasnya demi citra polisi. Ini hancur citra polisi kalau nggak terbukti ini semua pelakunya, ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya udah kena prank. Ampun, malu banget, malu. Gimana? Bebas kan Peggy? Aku udah bilang Peggy akan bebas. Makanya Kapolda Jabar, Kadipropam, Rudiana, sama penyidik yang dulu itu, mereka kemarin kan bertemu. Mengadakan apa? Rencananya apa? Apakah mereka akan menggagalkan PK untuk yang 7 orang? Itu rencananya mereka. Hayo. Sekarang giliran netizen mengawal kasusnya PK-nya orang yang 7 orang yang di dalam. Kita sebagai netizen harus mengawal. Jangan mau terframing dengan berita-berita yang lain dulu. Fokus sama yang 7 orang yang di dalam. Jangan mau, makanya Kapolda Jabar udah mengeluarkan buzzer-buzzernya untuk memframing berita-berita. Nanti ini si berita ini, berita itu. Jangan mau terpecah belah. Fokus kita bagaimana membebaskan 7 orang ini. Karena apa? Mereka ini berusaha ini mau menggagalkan PK ini. Kalau sampai PK ini berhasil, institusi mereka akan hancur. 1, Kapolda Jabar akan semakin hancur. Rudiana masuk, ya kan? Gimana? Makanya kalian sebagai netizen jangan mau menerima berita-berita hoak yang lain, yang tentang yang lainnya yang ini. Itu adalah buzzer-buzzernya Kapolda Jabar. Kalian jangan, netizen harus cerdas. Gue kasih tahu, paham? Salam waras. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan hari ini, 8 Juli 2024, dan dinyatakan bebas. Saya tidak bisa berkomentar banyak. Saya hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini sudah berjuang dengan caranya masing-masing untuk membela seorang kuli bangunan yang tidak bersalah, yang dijebloskan ke dalam balik jeruji besi oleh aparat kepolisian yang ada di Cirebon itu. Ceritanya ini pasti akan panjang, tidak sampai di sini. Kita pasti akan terus menyuarakan, membela yang namanya kebenaran, menegakkan yang namanya keadilan dalam dunia hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Suara-suara kita pasti akan didengar, karena yang namanya kebenaran, yakin dan percayalah, dia akan mencari jalannya sendiri. Saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasi kita semua. Bahwa di saat keadaan pandangan kita kepada aparat kepolisian
rasa respect, rasa kepercayaan mulai pudar, tetapi hari ini pelan-pelan mulai dikuatkan kembali. Adalah sebuah bukti nyata bahwa keadilan sosial itu masih berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi para penguasa, bukan bagi para pejabat, dan juga bukan bagi orang-orang yang punya miliaran rupiah. Suara kita, suara rakyat jelata, biasanya adalah suara-suara yang datang dari hati yang paling dalam, dengan kebenaran demi menuntut keadilan. Dengan demikian, saya berharap bahwa pemirsa sekalian jangan pernah lengah, jangan pernah merasa letih, jangan pernah merasa mengalah dan lain sebagainya untuk mengusut yang namanya kebenaran. Kita berjuang bersama-sama, pasti bisa. Karena setiap komentar dari netizen semuanya di kolom YouTube saya, entah itu di Sainai TV maupun di Orang Timur TV, saya selalu berusaha untuk membaca, untuk menyimak, dijadikan sebagai bahan referensi, dijadikan sebagai bahan evaluasi, dan setelah itu baru saya akan suarakan kembali. Terima kasih kepada pemirsa sekalian yang selama ini selalu bersama saya menyimak konten-konten yang dipersembahkan dari Sainai. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan dari hati para pemirsa sekalian. Jangan lupa untuk tetap mensupport saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Mungkin itu saja kira-kira.